Pak Rektor, kami ini mahasiswa sampean. Kami pun seperti anak sampean. Ketika sampean salah mengambil keputusan, maka yang merasa sakitnya itu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialektika Channel yang akan membahas tuntas terkait permasalahan-permasalahan terutama di lingkungan mahasiswa di Bangkalan itu sendiri. Oke. Jadi pada podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Di sini ada Mas Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid yang dimana ini merupakan korlap pada aksi kemarin. Oke, mungkin dari Mas Wahidnya sendiri saya sudah paham lah, sudah kenal gitu. Mungkin dari pemirsa di rumah masih belum kenal lah gitu terhadap Mas Wahid itu sendiri. Mungkin silakan diperkenalkan diri, Mas. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid. Kebetulan asal saya dari Bangkalan, Madura, dan desa saya Desa Geger. Desa Geger. Oke. Kemarin Mas Wahid itu menjadi korlap. Nah, itu di mana aksi tersebut diaksikan oleh karena adanya permasalahan uang UKT. Oke. Mungkin Mas Wahid di sini bisa menjelaskan sedikit saja tentang apa sih motivasinya adanya gerakan tersebut gitu. Adanya gerakan tersebut kami motivasi untuk seluruh teman-teman mahasiswa yang masih belum terpanggil hatinya buat membela teman-temannya yang sedang kesusahan tentang permasalahan ekonomi UKT tersebut. Nah, mungkin permasalahan yang seperti apa itu? Ya, permasalahan tentang pembayaran uang UKT, karena inisiatif kami UKT ini diturunkan sebesar 50% gitu. Dan itu pun bagi mahasiswa yang tidak menerima bantuan UKT sama sekali. Jadi untuk mahasiswa yang sudah menerima bantuan UKT meskipun itu keringanan, itu kami tidak ada tujuan untuk itu. Oke, jadi konkretnya di sini gerakan tersebut ada karena teman-teman mahasiswa itu ingin menyampaikan aspirasi terhadap pihak rektorium gitu kan. Betul. Bagaimana caranya nanti agar mereka itu menurunkan UKT. Jadi kalau boleh tahu ini gerakannya tersebut itu apakah bentuk konsolidasi atau apa? Mungkin Mas Wahid di sini bisa menjelaskan. Gerakan tersebut itu bentuk konsolidasi dari teman-teman seluruh fakultas ataupun seluruh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura ya. Karena teman-teman itu merasa tertekan dengan adanya UKT yang tetap 50% ya. Oke Mas Wahid, jadi kondisi dan situasi apa yang melatar belakangi dari gerakan tersebut? UTM berjuang ya? Iya, UTM berjuang. Di sini kami berinisiatif bahwasannya sekarang ini sudah pandemi COVID-19. Dan di situ kami sudah terdampak dengan pandemi COVID-19 karena ekonomi orang tua kami yang menurun serta ekonomi dari teman-teman mahasiswa pun juga menurun. Apakah yang menjadi garis besar dari aksi tersebut apakah hanya dari segi ekonomi di mana di pandemi ini perekonomian itu menurun seperti itu? Apakah ada tuntutan lain seperti itu? Kalau untuk UKT itu sudah jelas bahwasannya ekonomi menurun. Kami di sini berinisiatif untuk mengajukan UKT itu turun 50% dan untuk tuntutan selanjutnya itu tentang ketransparansian beasiswa, contohnya PPA. Ya. Karena beasiswa PPA ini tahun per tahun pasti ada. Baru kali ini mungkin ada. Pemirsa di rumah agar paham seperti itu, apa itu beasiswa PPA di mana yang tahun kemarin katanya Mas Wahid itu sendiri belum ada, mungkin agar pemirsa di rumah paham gitu tentang beasiswa PPA itu apa. Bisa sedikit menjelaskan lah gitu. Yang untuk beasiswa PPA sendiri itu beasiswa yang disediakan oleh pihak kampus yang bagaimana beasiswa tersebut itu diberikan kepada kami selaku mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Jadi dari dulu ada dan pada saat ini PPA tersebut tidak ada gitu. Jadi kami tertimbul rasa prihatin lah terhadap rektor. Kenapa kok bisa PPA ini tidak ada gitu. Jadi dari Mas Wahid itu sendiri sebagai korlap di sini memperjuangkan aspirasi mahasiswa agar
ini yang menjadi hak mahasiswa ini ada seperti itu ya? Ada ya, betul. Oke. Jadi ini lagi Mas Wahid, apakah dari gerakan tersebut ada apa ya? Ada pihak lain yang legal gitulah, misalkan ormawa yang di dalam itu, apakah di sana teman kawan-kawan itu berkonsolidasi dengan mereka? Untuk teman-teman yang di dalam itu, kami itu berkonsolidasi. Meskipun kami tidak berkonsolidasi, seharusnya teman-teman yang di dalam itu bisa mengerti, bisa mengawal kita, karena kami ini berangkat dari mahasiswa yang tidak memiliki jabatan di dalam kampus gitu. Nah, yang tidak dimengerti itu apa? Ya, gerakan kami, karena di situ sebelum H-2 kami sudah mengirimkan audensi, surat audensi terhadap pihak rektor beserta surat edaran dan juga pamflet udah kami sebar. Jadi para ormawa ini pastinya bisa mengerti gitu. Jadi pada saat itu kawan-kawan di Aliansi Trunojoyo Berjuang ini ya. Nah, itu berarti tidak ada pihak campur tangan satupun gitu dari pihak ormawa, terutama di sini kan kalau kita di UTM itu sendiri kan yang mewadahi aspirasi mahasiswa itu kan pihak BEM gitu. Pihak BEM. BEM fakultas maupun BEM universitas. Nah, itu berarti tidak ada sama sekali gitu. Tidak ada gitu. Oke, saat ini kan lagi musim pandemi nih. Nah, jadi kan sudah jelas bahwasannya di musim pandemi ini dilarang adanya pihak keramaian gitu. Apakah itu menjadi salah satu penyebab gitu adanya konsolidasi yang tidak maksimal pada waktu itu? Kalau menurut saya konsolidasi kami sudah maksimal gitu. Karena seluruh mahasiswa yang sudah merasa terpanggil itu hadir. Maka aksi kita kemarin itu bukan cuma 1-2 mahasiswa gitu, namun 115 mahasiswa. Di masa pandemi seperti ini mengumpulkan teman-teman seperti itu sangat susah gitu. Oke, dan itu yang menjadi tuntutan itu apakah sudah sudah terrealisasikan semua atau bagaimana? Untuk tuntutan itu sudah kami ajukan, namun dari pihak pimpinan, pihak rektor itu tidak menggubris apa yang menjadi tuntutan kita. Entah kenapa, alasannya kenapa, padahal tuntutan kita itu resmi dari hati nurani kita yang paling dalam. Oke. Karena tidak ada tadi Mas Wahid sendiri mengatakan bahwasanya apa yang menjadi aksi tersebut tidak digubris sama sekali seperti itu ya. Nah, apa sih nanti peran dari BMKM atau lain sebagainya itu, apakah tidak ada konsolidasi antara masa aksi ini dengan pihak mereka seperti itu? Tetap ke perkataan saya yang tadi, bahwasannya pamflet dan juga surat-surat udah kami edarkan. Jadi dari pihak BEM itu semestinya sudah tahu, karena BEM itu yang mewadahi kita. Kalau semisalnya BEM saja tidak tahu, buat apa sih BEM dilantik gitu? Oke, jadi intinya dari Mas Wahid itu sendiri atau semua yang sudah berkonsolidasi itu sudah mengirimkanlah surat terhadap BMKM atau bagaimana? Kalau ke BMKM kami tidak mengirim surat gitu. Tapi sudah seharusnya BMKM itu tahu, karena karena di situ BMKM tidak mempunyai kepekaan gitu. Jadi harus dipekakan lagi. Nah, ini seru ini. Tidak mempunyai kepekaan itu bagaimana? Ya, semestinya meskipun kami tidak melapor ke BMKM ini bisa meresapi apa yang jadi keluh kesah di bawah ini gitu. Karena teman-teman ini merasa resah ketika uang UKT tetap, sedangkan kami tidak pernah menikmati fasilitas kampus di masa pandemi ini. Iya. Karena di musim pandemi ini kan semuanya daring gitu ya. Daring. Nah, sedangkan UKT itu kan intinya adalah untuk menikmati fasilitas yang ada di kampus. Nah, itu yang tidak ada, itu mungkin menjadi tuntutan yang sangat menarik gitu loh oleh gerakan tersebut gitu. Nah, kan kemarin ini sudah pengumuman bahwasanya sudah ada siapa saja yang menerima peringanan. Apakah Mas Wahid sendiri tahu bahwa ada gak mahasiswa yang tidak dapat? Tidak dapat. Nah, untuk mahasiswa yang tidak dapat itu saya belum mengecek. Tapi buat apa sih daftar pengajuan seperti itu, sedangkan kami semua sudah terdampak COVID gitu. Jadi pimpinan itu seharusnya sudah mengerti. Oke, jadi intinya dari aksi ini udahlah tidak usah adanya kita untuk mengirim surat ini mengajukan surat. Tapi apa itu? Kalau kita baca di permen itu kan harus menggunakan surat dulu. Ya, memang dalam pengajuan. Dalam Permendikbud
nomor 25, Permendikbud nomor 25 tahun 2020, tepatnya pasal 9. Sebelum kita menginginkan penurunan UKT, kita harus mengajukan terlebih dahulu. Namun dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, di situ tertera bahwasannya UKT tersebut tergantung dari perekonomian masyarakat gitu. Jadi perekonomian tersebut kan memang sudah menurun karena jadi terdampak itu COVID, merupakan hak otonom dari rektor gitu loh ya. Iya, gitu. Oke. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar nih para mahasiswa, terutama pemirsa yang merupakan mahasiswa UTM ini. Baik. Ini kenapa sih kok gerakan ini kok dari yang non resmi gitu loh? Maksudnya kok tidak dari pihak yang sudah ada di dalam kampus atau pihak ormawa yang ada di dalam kampus itu seperti apa? Kenapa? Nah, jadi gini. Karena ketika kami tidak bergerak, ormawa yang resmi di dalam kampus maupun BEM ataupun dari Presma itu tidak akan bergerak gitu. Dan itu pun bergerak mengeluarkan SK. Itu ketika mereka sudah tahu gerakan kami itu sudah tanggal 28 itu gitu. Jadi SK-nya itu isinya tentang apa? SK-nya itu berisi tentang penurunan UKT. Penurunan UKT. Tentang penurunan Terus? UKT dipercepat gitu. Oh, jadi intinya agar mahasiswa itu mendapatkan informasi adanya penurunan UKT nantinya seperti itu. Ya, betul. Oke. Nah, dari sampean sendiri pihak Korlap lah gitu. Apakah gak ada langkah yang progresif seperti itu kepada pihak BMKM atau lain sebagainya agar mendesak ini seharusnya seharusnya ini sudah tidak usah menggunakan dengan surat permohonan maupun lain sebagainya seperti itu. Kami sudah melakukan hal-hal yang telah kami lakukan. Contohnya? Ya, contohnya menyampaikan aspirasi dan memberikan tekanan. Dan di situ Tekanan terhadap pihak rektor, pemimpin. Jadi ini Anda agar pihak BMKM maupun pihak ormawa yang lain sebagainya ini agar ikut andil gitu loh. Kan mereka kan sebagai wadah mahasiswa nih, sebagai wadah aspirasi mahasiswa. Nah, dari gerakan tersebut apakah ada gitu loh, ada usaha bagaimana caranya mereka itu juga bergerak gitu yang terdepan? ya usahanya untuk pihak BEM itu harus bisa mengerti apa yang jadi keluh kesah di bawah. Jangan dari kita merengek dulu baru mereka ngerti gitu. Karena sebelum peraturan itu turun ke bawah, itu pihak BEM itu pasti melihat terlebih dahulu gitu. Sudah kepekaan itu. Ada di situ. Baik. Jadi Mas Wahid tak terlepas dari itu juga ya. Kemarin itu kan katanya ada sedikit pengembosan gitu terhadap gerakan itu. Saya baca-baca di status teman-teman tuh kawan-kawan banyak gitu loh. Itu pengembosan yang seperti apa? Ya, pembuatan pamflet. Nah, di situ pada jam 12 malam tepatnya. Di situ ada salah satu oknum mengirim pamflet kepada saya ya. Pamfletnya itu berisi kami aliansi mahasiswa tua. Aliansi mahasiswa tua, tapi nggak tahu itu aliansi dari mana gitu. Entah itu dari Presma atau dari DPM, itu kami nggak ngerti. Oke. Itu isinya tentang apa? Isi dari pesannya itu loh. Isinya itu kami tidak setuju dengan pemotongan UKT 50%. Masa iya dikasih gratis masih mau minta yang bayar gitu. Itu kan sudah penggembosan berat ya. Nah, menurut Mas Wahid sendiri nih, yang melakukan penggembosan kemarin itu siapa gitu? Ya pastinya itu dari kabinet Universitas Trunjung Madura sendiri. Nah, kabinet apa? Ya kabinet seperti BEM itu. Karena mereka merasa tersinggung. Loh, tapi kan di sini BEM itu kan merupakan wadah ini loh. Wadah di mana fungsinya utamanya itu kan menghimpun aspirasi mahasiswa. Kenapa itu kok bisa? Nah, iya gini itu Mas. Karena ketika dia tidak menggembosi kami, gitu, mereka merasa tersinggung karena gerakan kami itu mendahului mereka. Gitu. Karena mereka itu kepekaannya itu baru peka ketika kami bergerak. Gitu. Lalu langkah konkret apa yang dilakukan setelah adanya penggembosan tersebut? Itu langkah konkretnya kami tetap menyemangati teman-teman. Kami tidak pantang mundur karena kami itu sudah melakukannya sesuai dengan hati nurani kami sendiri. Gitu. Salah satunya contohnya apa? Bagaimana? Salah satunya kami tetap mengawal teman-teman dan mengumpulkan massa sebanyak mungkin. Dan itu pun massa yang hadir cukup banyak di masa pandemi ini. 100 lebih ya tadi. 100 lebih ya. Nah, apakah pada di saat di sana itu apakah dihadiri oleh apa yang menjadi harapan teman-teman kawan-kawan pada aksi tersebut? Untuk pas di sana itu kebetulan Bapak Warik 3 yang hadir, terus Biro Kemahasiswaan, nggak tahu saya lupa namanya ya.
Ya, terus Jajaran-jajarannya yang lain. Jadi karena tuntunan kami itu bukan ke Bapak Warek, Bapak itu, Lalu yang tuntunan kami itu ke Bapak rektornya. langsung ke gitu. rektor ya? Rektor. Lalu itu tanggapannya dari Bapak Warek pada saat itu apa? Kenapa Bapak rektornya langsung itu tidak ini? Kalau tanggapan Pak Warek sendiri, dia mengatakan bahwasannya Bapak rektor mempunyai halangan itu, ada rapat gitu. Entah rapat apa, Kesibukan gitu. kesibukan gitu. Oke. Tapi apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan itu, apa yang menjadi press release-nya itu, apakah tersampaikan dengan optimal atau bagaimana? Kalau tersampaikan itu tidak tersampaikan dengan optimal karena bukan ada rektor di sana, nggak ada rektor. Jadi tuntutan kami itu tidak tersampaikan secara optimal. Gitu. Dan sampai saat ini, walaupun pengumuman UKT ini sudah keluar, itu apakah sesuai dengan apa yang diharapkan kawan-kawan pada saat itu? Itu tidak sesuai ya. Karena masih ada persyaratan yang utamanya tuntunan kita ini tidak ada persyaratan, di situ masih ada persyaratan dan di situ pun masih diseleksi. Karena ini bukan ajang seleksi Miss Indonesia gitu. Oke. Kan gini juga. Gerakan yang bagus itu kan gerakan yang terorganisir gitu. Terorganisir. Mungkin untuk kedepannya jika BMKM ataupun ormawa lainnya ini ikut serta gitu kan, tidak menutup kemungkinan gerakan ini akan menjadi aktivitas propaganda yang sangat luar biasa di UTM itu Nah, sendiri. ya itu betul. Oke. Betul Itu dalam kalian lah dari Trunojoyo Trunojoyo Berjuang. Nah, ini dalam hal itu dalam agar BMKM dan sebagainya ini ikut andil itu bagaimana nanti untuk kedepannya seperti itu? Kalau kami dari UTM Berjuang itu tetap dengan satu tujuan, kami maju tidak akan mundur gitu. Karena sebetulnya dari pihak BEM sendiri, dari pihak Presma sendiri itu bisa mengikut sertakan gitu. Jangan sampai kami yang ngajak itu. Masa yang nggak malu kita yang ngajak gitu. Buat apa ada Presma kalau kayak gitu. Tapi kalau sudah orang tidak beka kan tidak ada salahnya kan gitu. Kita sentil sedikit kan gitu. Ya tapi kalau selalu tidak peka itu bukan masalah lagi, itu udah lebih. Oke, itu kan terkait persoalan-persoalan yang ada di itu kan di BMKM dan lain sebagainya, ormawa di dalam. Nah, mungkin dari Mas Wahidnya sendiri, harapannya nanti gerakan ini apakah akan terus dilanjutkan atau bagaimana? Untuk gerakan ini pasti kami lanjutkan sampai menemukan titik hasil yang menandakan hasilnya itu sepakat gitu. Dan mereka menggubris apa yang menjadi tuntutan kita gitu. Meskipun udah Hamin berapa ini? Hamin 1 kalau nggak salah ya. Pembayaran UKT. Gitu. Tapi kami tetap berinisiatif. Tuntutan kita ini harus goal gitu. Harus masih walaupun iya, sudah ada pengumuman. Gimana pun caranya itu harus goal. Oke, jadi kan ini sudah Hamin 1 di pembayaran. Nah, ini kalau menurut Mas Fahad sendiri, hal konkret apa yang akan dilakukan? Kami tetap melakukan konsolidasi karena api membara perjuangan kita ini tidak akan berhenti di sini. Ya, selanjutnya kami dari UTM Berjuang itu akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, entah itu mengajukan mosi tidak percaya terhadap BMKM UTM tersebut. Bisa. Jadi intinya nanti kalau hal konkret yang akan dilakukan karena sudah Hamin 1 hari ini dan itu merupakan perasaan kecewa dari kawan-kawan tersebut terhadap BMKM yang tidak mewadahi gitu, yang dimana mereka kan merupakan wadah gitu dalam mewadahi aspirasi mahasiswa yang ada gitu. Betul. Dan jadi tadi ngomongnya adalah apa? Mosi tidak percaya. Oke, Mas Wahid ya, kalau misalkan nanti gerakan yang berikutnya ini masih sama seperti sebelumnya atau tidak, harapannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan itu, nanti konkretnya nanti lagi bagaimana? Ya, kami tetap mengawal, mengkonsolidasi. Karena seharusnya pihak BEM tersebut bisa merasa malu. Pihak BEM itu bisa terasa malu gitu karena tidak ikut andil lah itu. Iya, tidak ikut andil. Karena BEM itu dipilih dari kita mahasiswa gitu. Dan di BEM tersebut ada anggarannya dibandingkan kita yang tidak ada anggarannya gitu. Iya. Jadi sudah seharusnya pihak BEM itu mempunyai rasa malu. Dan kalau bisa membuat gerakan yang lebih besar daripada kita gitu. Oke, jadi sedikit kesimpulan dari apa yang kita diskusikan tadi, bahwasanya akan ada konsolidasi yang lebih besar lagi, yang lebih terorganisir lagi, di mana harapannya nanti dari pihak BMKM dan ormawa lainnya ikut andil seperti itu ya Mas ya. Oke, berikutnya closing statement. Baik, sebelum
diskusi kita kali ini berakhir. Semoga diskusi ini sampai kepada Bapak Rektor yang terhormat, dan semoga apa yang diimpikan kami itu digubris oleh Bapak Rektor. Pak Rektor, kami ini mahasiswa sampean. Kami pun seperti anak sampean. Ketika sampean salah mengambil keputusan, maka yang merasa sakitnya itu kami. Pak Rektor yang terhormat, kami ingin panjenengan mengajak seluruh jajaran-jajarannya sampean itu agar terbuka hati nuraninya, agar mereka memikirkan kami. Kami mengalami kesusahan akibat dampak COVID-19. Ekonomi keluarga kami menurun, dan kami yang mau membayar UKT harus susah payah mencari hutangan hanya untuk melanjutkan kuliah tersebut. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Semoga diskusi kali ini dan pesan saya yang terakhir bisa didengar oleh Pak Rektor. Jadikan tuntutan kami untuk memotivasi Bapak Rektor tersebut, karena tuntutan kami ini resmi dari hati nurani kami dan tidak ada yang dibuat-buat, karena kami bukan berangkat dari satu elemen. Kami berangkat dari seluruh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Selebihnya terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kesimpulan dari diskusi pada kali ini adalah Trunojoyo Berjuang atau Aliansi Trunojoyo Berjuang ini nantinya akan mengadakan konsolidasi yang jauh lebih besar lagi, yang jauh dahsyat lagi, di mana nanti akan melibatkan pihak BMKM, pihak Ormawa dan lain sebagainya, yang dimana itu merupakan salah satu fungsi dari menyampaikan aspirasi mahasiswa yang menjadi permasalahan kan, seperti itu. Dan dari Mas Wahidnya sendiri sebagai Korlap itu sangat berharap agar pihak rektorium ini mengabulkan apa yang menjadi tuntutan mereka. Jadi seperti itu. Sekian diskusi pada kali ini. Kami akan kembali lagi dengan topik yang sama, akan tetapi dengan narasumber yang berbeda gitu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share.